Kejutan pahit datang dari istana. Di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo menekan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Ekspor pasir laut diharapkan bisa berkontribusi positif bagi peningkatan devisa negara, lapangan pekerjaan, dan sektor industri terkait. Masa sih? Kalau benar-benar memiliki manfaat, kenapa ekspor pasir laut pernah diberhentikan pada tahun 2003? Nah, daripada bingung, yuk simak penjelasannya. Pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah dilarang selama 20 tahun terakhir. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meyakini pembukaan keran ekspor pasir laut ini tidak akan merusak lingkungan. Ia mengatakan ekspor pasir laut memiliki manfaat untuk mendukung sektor ekonomi dan industri terkait. Menurutnya, pengurukan itu justru bermanfaat bagi ekosistem laut karena bisa mengurangi pendangkalan. Sudah dong, semua sekarang karena ada GPS segala macam, kita pastikan tidak itu terjadi. Tapi manfaat ekonominya lebih besar ya Pak? Sekarang kalau misalnya harus diekspor, pasti jauh manfaatnya untuk dari BUMN untuk pemerintah. Ini merupakan Pulau Nipa, pulau terluar Indonesia yang berhadapan langsung dengan Singapura. Sejak 1976, pasir dari Kepulauan Riau, khususnya Nipa, Batam, dan Karimun, dikeruk secara ugal-ugalan untuk mereklamasi pulau di Singapura. Volume pasir yang diekspor ke Singapura telah mencapai 250 juta meter kubik per tahun. Akhirnya, pada 2002, pulau ini pernah menjadi perhatian nasional karena nyaris tenggelam akibat adanya penambangan pasir untuk memenuhi pasokan bagi reklamasi daratan Singapura. Penambangan pasir laut ini tentu mengakibatkan ekosistem pesisir laut rusak, ikan menghilang, dan nelayan pun merana. Selain itu, pulau-pulau kecil mengalami abrasi dan nyaris hilang. Hal ini akhirnya membuat pemerintah Megawati Soekarno Putri mengeluarkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2002 tentang pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut. Mulai saat itu, ekspor pasir laut mulai dihentikan secara bertahap. Selanjutnya, di era Susilo Bambang Yudhoyono, tepatnya pada tahun 2007, ia juga tak mengutak-atik aturan tersebut. Aturan itu masih kokoh bertahan. Bahkan, SBY pada saat itu kembali menegaskan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang berisi pasal-pasal perlindungan wilayah pesisir, mengingat masih maraknya penambangan pasir secara ilegal. Di tahun ini, akhirnya keputusan tersebut dicabut oleh Jokowi melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 secara jelas mengizinkan pemanfaatan pasir laut untuk infrastruktur, reklamasi, pembangunan sarana dan prasarana, hingga ekspor. Ketentuan ini terang-terangan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Terbitnya peraturan pemerintah ini tentu menambah catatan inkonstitusional Presiden Jokowi yang sebelumnya menggembor-gemborkan perlindungan terhadap ekosistem laut. Mungkin peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 ini dibuat untuk menghindari kegaduhan dalam menyusun regulasi di DPR dan tanpa harus melibatkan partisipasi publik. Ya jelas saja, karena yang pasti jika membuat atau merevisi undang-undang butuh waktu lama dan biaya yang mahal. Belum lagi penolakan masyarakat terhadap proses dan isi undang-undang yang bisa mengulur waktu implementasinya. Maka, dengan fakta ini mengundang tanda tanya di balik penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023. Karena jelas proses pembuatannya saja sudah menabrak aturan yang berlaku. Tidak hanya itu, peraturan pemerintah ini dinilai hanya menguntungkan segelintir orang. Mungkin saja salah satunya adalah Singapura. Seperti yang diketahui hingga hari ini,
Singapura masih terus memperluas wilayahnya dengan proyek reklamasinya yang masif. Jadi, Singapura tak perlu lagi mencari pasir dari negara yang jauh dengan biaya mahal. Lagi pula, Singapura sudah langganan pasir dengan Indonesia kok dari dulu. Di lain sisi, mungkin saja Singapura sedang dirayu untuk mau berinvestasi di IKN. Kedua negara ini juga sama-sama untung. Indonesia bisa menangkap devisa dan investor untuk proyek IKN. Sementara Singapura bisa terus mereklamasi lautnya untuk menumbuhkan ekonomi. Tak ada kajian yang meyakinkan tentang potensi ekonomi yang dihasilkan dari ekspor pasir laut. Peraturan pemerintah ini justru malah mengakomodasi kebutuhan korporasi. Meski proyek ini nantinya harus melalui izin, bukan tidak mungkin proses perizinan akan menjadi lahan baru bagi para pemangku jabatan untuk melakukan sulap dan pungli dengan para korporasi. Ujungnya, pemberian izin bukan murni karena memenuhi aturan dan persyaratan, namun ada deal tersembunyi di balik layar antara pihak pemerintah dengan korporasi. Peraturan pemerintah tersebut sejak awal sudah didesain lemah dalam hal pengawasan dan hukuman. Selain pasal tentang pengawasan yang hanya disusun seadanya, hukuman atas pelanggaran penambang dan eksportir pasir laut pun hanya diberikan denda dan pencabutan izin usaha. Jadi, kalau dari pemerintah bahwa peraturan ini dibuat untuk melindungi ekosistem laut dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan negara, patut dipertanyakan dan tidak bisa kita terima begitu saja. Karena yang ada hanyalah kebijakan impulsif demi keuntungan yang inklusif.